من غير بها أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضعف حسناتهم ويجعلنا من حزبهم وينفعنا بهم وبعلومهم أسرارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وصحابته وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وكما يليق بعظيم شرفه وكماله ورضاك عنه وكما تحب وترضاه لا دائما أبدا عدد معلومات وزنة عرشك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك أفضل صلاة وأتمها وأكملها كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون وسلم تسليما كذلك وعلينا محمد في برحمتك ارحم الراحمين. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وأردنا حوضه واسقنا بكأسه غير خزايا ولا نادم ولا فاتن ومفتون آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعنه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلوم السائر الصالحين في الدارين آمين. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رسل ملك الموت قبل الوفاة إلى أن قال فصل. Bab yang menerangkan bahwa malaikat maut Israel alaihissalam mempunyai utusan-utusan untuk memberikan kita peringatan sebelum dia mendatangi atau sebelum ajal kita datang. Ya, kemarin sudah diuraikan beberapa cerita dan hadis yang diuraikan oleh beliau Al-Imam Al-Qurtubi. Yang dimaksud di sini dengan waja'akumun nadhir. Bukankah datang kepada kalian an-nadhir? An-nadhir yaitu adalah ditafsirkan oleh Ibn Abbas dan Ikrimah. Dan sebagian ulama menafsirkan dengan uban, ya. Uban yang ada di kepala kita yang bulu putih kan, ya. Nah, itu dinamakan dengan nadhir dalam satu tafsiran. Ya. Qala rahmatullah faslun. Ay hada faslun. Wa qad ra'aitu an asila bihadhihi al-hikayat bihadhihi al-hikayati hikayatin. Wa qad ra'aitu, setelah aku melihat, aku beringin untuk menyambung dengan hikayat-hikayat yang ada ini, beberapa hikayat Bisyaibi pada uban yang datang kepada kita, uban sebagai peringatan ala sabilil wa'dhi, dari segi peringatan, wa tadhkir, dan memperingatkan kita, wa takhwif wa tahdir, ya. Nah, di sini Al-Imam Al-Qurtubi mau menguraikan kita berapa cerita di sini tentang beberapa orang yang tadinya mereka itu sangat senang dengan dunia, sangat senang dengan sesuatu yang memalingkan dia dari akhirat. Sehingga begitu datang ubannya, nah dari sana mereka itu meninggalkan semua kelakuan-kelakuan yang tadinya tidak menentang, artinya bertentangan dengan agama. Hukian ba'dil al-mutrifin, diceritakan dari separuh al-mutrifin. Mutrifin ini adalah orang-orang yang senang berpoya-poyang, ya, senang main-main, ya, al-mutrifin. Annahu rafadha ma kana fihi baghtatan, ia secara tiba-tiba meninggalkan semua kesenangan-kesenangan ini, tinggalnya secara tiba-tiba. Ala ghairi tadrijin, tanpa biasa kan dengan itu kalau meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, menjadi kesenangannya,
sebagai hobinya itu meninggalkannya secara bertahap. Tapi ini enggak, secara tiba-tiba dia meninggalkannya. Ya. Sampai Allah pun mengharamkan khamr itu secara bertahap. Diberikan kita pandakan dulu bahwa khamr itu mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Kedua, jangan kalian mendekati solat, la taqrabu salatu antum sukara. Jangan kalian itu solat dalam keadaan mabuk. Dan ketiga, baru di sana, fahal antum muntahun. Tidakkah kalian itu berhenti untuk meminum khamr ini? Maka setelah turun ayat yang terakhir ini, maka gang-gang yang di Madinah, jalan-jalan Madinah penuh dengan khamr yang dituang oleh para sahabat pada waktu itu. Nah, ini seorang yang sering ditemukan di tempat-tempat yang kegelapan, ya. Makan mutrifin, yang senang-senang musik, yang senang-senang pokoknya yang senang yang hiburan lah, ya. Dia ini tiba-tiba saja meninggalkan semua yang menjadi hobinya itu. Min ala ghairi tadrij, tanpa bertahap. Tiba-tiba dilepas sudah gitu. Kenapa? Usuila anis sabab, dan ini orang ini ditanya, apa sebabnya kamu itu meninggalkan hobimu yang biasa kamu itu senang untuk berpoya-poya, senang untuk main-main, ya. Faqala ma ma'nahu. Nah, dia di sini menerangkan apa yang artinya begini, ya. Kanat li amatun. Dia mengatakan, aku dulunya mempunyai seorang amah. Amah itu adalah hamba perempuan, ya. Nah, lamun hamba ini biasa itu budak. Budak itu biasa kalau kita perang melawan kaum musyrikin, atas kita menawan mereka, maka bisa kita namakan mereka itu, kita jadikan budak. Lamun meme dinamakan dengan abd, lamun nina dinamakan dengan amah, ya. Kanat li amatun, dan ini amah ini, tawanan ini bisa diperjualbelikan dalam syariat Islam, bisa diperjualbelikan. Gitu. Nah, makanya datang setelah itu Islam datang menghimbau supaya mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Fitrahnya adalah manusia itu asalnya apa? Merdeka. Asalnya itu merdeka. Nah, enggak dimiliki oleh seseorang. Nah, tapi nanti di akhir zaman pun juga akan kembali seperti itu juga. Akhir zaman lu terperang lu dengan itu, enggak? Nah, makanya sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah, nanti akan di akhir zaman akan kita perang sesuai dengan perang-perang yang dulu, ya, dengan pedang, dengan kembali lagi nanti di akhir zaman. Ya. Maka jadi lu perlu latih anak tenda, makan alimu auladakum ar-rumah wasibahah, Rasulullah menunggu. Ajarkan kepada anak kalian itu memanah, ajarkan dia naik kuda, memacu kuda, ajarkan dia untuk berenang, ajarkan dia, pokoknya ajarkan dia olahraga, ajarkan dia untuk bela diri. Lagu itu ni wah kurang lah itu ni. Nah, itu belum kurang ni. Perlu dihidupkan lagi itu, enggak? Yo, perlu ini. Kita enggak mencari musuh, makanya di sana la yatamanna ahadukum al-adu, liqa al-adu. Jangan ada di antara kalian yang berharap untuk bertemu dengan musuh. Tapi kalau bertemu dengan musuh, kalau musuh datang jangan turut. Ini Rasulullah. Fasbiru. Idza laqitumuhum fasbiru. Sabar. Niki ini hilang yang niki. Nah, yang dinamakan dengan olahraga bela diri ini apa ini? Bahkan dengan tuatnya sering mengajarkan apa? Bela diri, itu bukan untuk pamer, bukan, untuk bela diri, memang untuk difa'anin nafsi senarannya, ya. Ya. Nah, ini orang ini yang meninggalkan kebiasaannya, ya, di kegelapan malam, kebiasaannya dia ditanya, kenapa kamu tiba-tiba saja berubah? Nah, dia bercerita, dulunya aku mempunyai seorang hamba perempuan, ya. La yaziduni tulal istimta' biha minha illa gharama. Selama aku bergaul dengan dia, menggauli dia, ya, kang-kang pun gauli, ini miliknya. Enggak. Nah, lagu dan sembarangan dengan. Sembarangan dengan. Ini hamba sahaya sinaran ini. Amah, budak perempuan. Ya, yang diperjualbelikan.
Zaman Rasulullah banyak hamba-hamba ya, perjualbelikan ya. Nah, apa kata orang ini yang meninggalkan hobinya ya, kebiasaannya ini? Nah, tadinya aku mempunyai seorang hamba perempuan yang selama aku istimta dengannya, selama aku menggaulinya, tidaklah aku ditambah kecuali apa? Keinginan, kecintaanku kepada dia bertambah. Tidak pernah aku menggauli dia kecuali dia menambah keinginanku kepada dia. Illa gharaman biha. Nah, faqalabtu sya'raha yauman. Dan satu hari aku menyisir rambutnya. Karena dia bebas dengan ya kanggo nih gaulin ya. Karena dia dimiliki, maka dari itu dalam ilmu waris itu seorang hamba itu tidak waris dia. Kenapa? Ada 3 yang mencegah seseorang dari mendapat warisan. Di antaranya ar-riq ini. Kenapa? Karena dia sendiri milik orang lain. Mutabiang ya warisan itu berarti milik warisan si mauna ino milikin si anuna si para bos nalon. Nah, oleh karena itu Islam menjaga yang demikian itu, sehingga di antara yang mencegah seseorang untuk mendapatkan warisan itu ar-riq, budak. Itu namakan dengan hajb bil awsat. Dicegahnya seorang mendapatkan warisan dengan sifat-sifat yang ada 3, riqun wa qatlun wa ikhtilafuddin. Riq artinya budak, hamba sahaya, dia tidak mendapatkan warisan. Riqun wa qatlun, kalau dia membunuh anunya enggak dapat dia warisan. Begitu juga ikhtilafuddin, berbeda agama ya, dengan tuannya beragama Kristen, dia beragama Islam, tetap enggak boleh. La yarithul kafirul muslima walal muslimul kafira. Rasulullah SAW ya. Ya. Sungguh benar. Tidak nolak. Jual milikin. Milikin wah lekan ujung rambut sampai ujung kaki ini miliknya. Tidak nolak. Kemana? Bukan dikawini. Istimta' itu dinamakan umul walad jadinya nanti. Kalau dia mendapatkan anak dinamakan umul walad. Nah, kalau dia si meninggal ini, bosnya ini, dia otomatis akan menjadi umul walad, merdeka dia. Ini arah hukum-hukum riq okay. Dalam kitab fikih disebutkan dengan jelas hukum-hukumnya. Nah, ini orang ini menceritakan bahwa dulu kenapa engkau meninggalkan kebiasaanmu yang biasa istimta, biasa senang-senang dengan dunia, senang dengan kehidupan malam. Dia cerita secara tiba-tiba dia meninggalkan semua itu. Nah, ditanya, sehingga dia mengatakan apa? Dulunya aku mempunyai seorang hamba ya, hamba perempuan, dan ini hamba ini bisa membikinku setiap aku menggaulinya semakin aku bertambah cinta kepada dia. Ini kan. Nah, suatu hari aku menyisir rambutnya, faqalabtu sya'raha, sya'rah rambutnya. Yauman fa idza fihi sya'ratani baydawani. Tiba-tiba aku menemukan 2 uban, 2 helai rambut yang warna putih. Uban. Fa akhbartuha, aku kasih tahu dia bahwa kamu punya uban ini 2. Ini kan setelah nesisir rambut neng, ya ternyata ada uban. Fa akhbartuha farta'at. Gemeter dia, Pak. Si perempuan ini dengan ini, padahal dia seorang hamba ini. Allah, kan? Kaget dia. Wa qalat arini. Lantas dia minta supaya diperlihatkan, coba perlihatkan aku. Fa araituha, aku perlihatkan kepadanya. Fa qalat, di sana dia mengatakan apa? Ja'al haqq wa zahaqal batil. Telah datang yang hak dan sirnalah yang kebatilan. Yang kebatilan itu tidak akan sirna kecuali kalau datangkan hak dulu. Enggak? Dan bau ngeno-ngeno. Oh, kebatilan itu pasti sirna. Terpantau-pantau dan bau. Harus dengan usaha. Dengan usaha baru dia sirna, itu yang namanya kebatilan. Pantau-pantau dan ini. Enggak? Pada marah enu. Usaha-usaha enu. Mentah-pantau doang. Makanya inilah yang
dipakai sama beberapa dai-dai kita di sini. Maka mereka itu menyuarakan yang hak dengan lantang tanpa takut. Karena separuh dari mereka kan ada yang secara halus, ada yang anu. Nah, kita semua kita hormati. Ada yang secara anu terang-terangan bahwa ini enggak boleh menegur pemerintah secara anu. Makanya dari itu kan, apakah dia harus diam? Enggak boleh dia diam. Selama dia mampu menyuarakan yang hak, suarakan. Nenek kanggun dek. Yo, nenek kanggun dek. Enggak. Wajah al-haq wa zahaqal batil. Artinya batil itu datang sirna, tidak akan musnah kecuali kita datangkan yang hak dulu. Artinya apa? Kita luruskan dulu. Luruskan yang bengkok-bengkok, teluruskan jeruk beruk datang yang namanya ya baru akan sirna yang namanya batil itu. Nah di sini begitu dikasih tahu bahwa dia mempunyai dua helai rambut, ya wah ubannya aja dua, si perempuan ini irta'at, dia gemeter. Wa qalat arini, dia lantas dia minta supaya diperlihatkan. Fa araituha, pengen dengan ini, maka aku perlihatkan kepadanya. Fa qalat ja'al haq wa zahaqal batil. Lah datang yang hak dan sinalah yang batil. Artinya sudah saatnya aku meninggalkan yang batil. Karena ini yang datang ini adalah peringatan tiba aku al-haq. Hak itu al-maut. Maut itu hak. Enggak. Peringatan tiba kematian. Makanya dia bilang ini, wajah al-haq wa zahaqal batil. Maut dan darah dengan menghindarinya. Hak, yang hak itu kematian yang hak. Wajah al-haq wa zahaqal batil. Saatnya kami sudah meninggalkan yang namanya kebatilan. Thumma nadarat ilayya, kemudian dia memandangku dengan ini cerita ini. Faqalat a'lamu annahu law lam tattarid alayya ta'ataka lama awaitu ilayka fad'li layli aw nahari li atazawwada fihi li akhirati. Qalat, lantas dia mengatakan kepada majikannya, enggak? Pada sayyidnya. Alam, aku mengetahui. Annahu law lam tabtarid alayya ta'ataka. Kalau saja kamu tidak mengharuskan aku taat kepadamu, harusnya taat dan kanggon dia. Kapan dia mau harus dilayani. Sayyid, dia memiliki selepunnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dia dimiliki sama sayyidnya. Sama siapa? Bosnya. Dah. Ini hamba, dia sembarangan dengan, tidak ada pembantu arani dan arani hamba ndak. Ini orang asalnya orang kafir, tawanan, ya, yang ditawan dan dijadikan sebagai budak, dijadikan sebagai hamba. Nah ini yang boleh diperjualbelikan, boleh kita perjualbelikan, boleh dia istimta, boleh dia digauli, enggak? Ini sembarangan dengan. Dia mengatakan apa ini? A'lam, aku mengetahui, annahu law lam tabtarid alayya ta'ataka lama awaitu ilaika. Kalau saja kamu tidak mengharuskan aku taat kepadamu, maka aku tidak akan melakukan yang demikian itu. Berarti ada iman di ini apa? Fad'li laili, maka tinggalkanlah separuh daripada malamku dan siangku. Li atazawwada fihi li akhirati, untuk aku menyiapkan bekalku nanti di akhirat. Tinggalkan separuh daripada siang atau malam, tinggalkan separuh waktu untuk aku fokus untuk beribadah kepada Allah, untuk menyiapkan bekal untuk akhiratku. Yang tiba bos ini. La. Faqultu la wala karamah. Dan dia bilang ya, tak mungkin ini. Wala karamah. Dan nara'anu, kemuliaan dan nara'anu. Aku tidak akan mengasihkan kesempatan. Nah, itu si hamba ini faghadibat, dia marah sekali ngene. Wa qalat atahulu baini wa baina rabbi, berarti kamu ini mau memisahkan aku dengan Tuhanku. Mau memisahkan aku dengan Tuhanku. Wa qad adanani bi liqa'i, sementara Tuhanku telah mengizinkan aku untuk berjumpa dengannya.
Dengan apa? Dengan uban ini tak ada dirinya, dia akan sudah dekat. Balak aku. Tuhanku sendiri sudah mengizinkan aku untuk berjumpa dengannya. Nah, Allahumma benarti di sini keluar ucapan doa. Doa dari si perempuan ini mengatakan Allahumma baddil hubbahu li bughdha. Ya Allah, gantilah cintaku kepadanya itu menjadi apa? Kebencian. Ini doa ini sugul dari seorang yang beriman, yang tulus. Allahumma baddil hubbahu li bughdha. Ya Allah, gantilah cintaku ini, hubbuhu li, cintaku kepadanya, ganti dengan apa? Dengan kebencian. Qul. Hubbahu apa? Hubbahu, cintaku kepadanya. Baddil hubbahu li bughdha. Ganti cintanya itu cinta si untukku, cintanya untukku, ganti atau cintaku untuknya ganti menjadi baudah. Gantilah cintanya si bosku ini kepadaku, ganti menjadi apa? Jadi kebencian. Karena ia ta'alluq terlalu ini bos ini kan, maka dari pertama disebutkan di sana. Setiap aku menggaulinya, aku semakin bergairah dengan ya. Qala fabittu wa ma shay'un ahabbu ilayya min bu'diha anni. Qala fabittu, lantas aku bermalam. Ya, wa ma shay'un ahabbu ilayya min bu'diha anni. Tidak ada sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa? Daripada jauhnya dariku. Setelah diucapkan doanya yang tadi itu, maka begitu datang malam, berubah langsung. Menjadi orang dia yang tadinya paling disukai menjadi apa? Paling yang dibenci. Si majikan ini. Ya. Lantas wa aradtuha lil bai'i. Aku tawarkan untuk dijual. Tawarannya untuk dijual. Isi karena berubah cintanya tadi yang dia cinta itu menjadi apa? Menjadi benci. Nah. Wa aradtuha lil bai'i. Fa atani man a'tani fiha ma urid. Dan datang seseorang yang ingin membelinya dengan apa saja aku minta. Dengan berapa aku minta akan dikasih. Datang sikit dengan gitene ya piram ya beli. Falamma azamtu 'ala al-bai'i bakat. Setelah aku berazam ingin untuk menjualnya, di sana dia menangis. Si hamba ini, si budak ini menangis. Faqultu, aku katakan kepadanya, anti arati hada. Engkau yang mau yang demikian. Kau yang menginginkan ini. Kamu sendiri malah dingin-dinginnya. Faqalat, lantas si hamba ini mengatakan apa? Wallahi, makhtartu alaika syai'an minad dunya. Aku tidak memilih untukmu, atasmu sesuatu daripada dunia ini. Hallaka ila ma huwa khairul laka min thamani. Maukah kamu aku kasih sesuatu yang lebih baik daripada hargaku yang aku tawarkan? Lebih bagus dengan ini. Melente enggak? Qultu wa ma huwa? Apa itu yang lebih baik? Qalat tu'tiquni lillahi azza wa jalla. Engkau merdekakan aku karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amlaku laka minka li. Allah lebih memiliki aku daripada engkau. Ente memilikinya, apalagi aku. Ya Allah Subhanahu wa taala. Wa a'wadu 'alaika minka 'alayya.
Fa innahu amlaku laka minka li wa a'wadu 'alaika minka 'alayya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih memiliki, lebih menguasaiku daripada kamu. Dan Allah yang akan kembali aku denganmu kepadanya. Faqultu qad fa'altu. Nah, di sana aku mengatakan ngene si bercerita ini, aku telah merdekakan kamu. Faqalat amdallahu safqataka wa balagaka ad'afa ad'afa amalik. Amdallahu safqataka. Allah telah memberikan kamu keuntungan dalam jual belimu ini. Safqata, safqah itu adalah barangmu. Wa balagaka ad'afa amalik, dan Allah memberikan kamu itu mencapai semua yang kamu usahakan. Wa tazahhattu babagattu ila dunya wa na'imiha. Dari semenjak itu wa tazahhattu, aku menjadi zahid. Babagattu ila dunya wa na'imiha, dan aku membenci dunia dengan semua isinya, semua nikmat-nikmat yang ada di dunia ini. Setelah nengeno, baru dia itu kembali. Makanya dia dengan syarat tiba-tiba meninggalkan semua keindahan dunia ini. Yang tadinya dia kan senang dengan dunia, senang istimta dengan anunya, itu ditinggalkan semua. Gara-gara apa? Gara-gara ini. Gara-gara uban. Itu merupakan suatu peringatan tiba itu, enggak? Nah, ini diceritakan ini sama kenapa diungkapkan cerita-cerita seperti ini, mengingatkan kita supaya kita itu tetap berhati-hati, sadar itu sebagai manusia, enggak? Begitu kita sudah mencapai, apalagi menahara uban tersekek dua ini, suruhnya tetap ingat tiba Allah SWT, kembalilah kepada Allah. Dan mau terukur nih, makanya kita harus pandai-pandai untuk mengatur waktu teh. Karena apa yang sudah diberikan, umur yang sudah diberikan, sampai tumbuhnya uban ini, wah luar biasa ini. Berapa yang kita sia-siakan ini? Nah, saatnya sudah kita kembali kepada Allah SWT untuk mengganti semua yang sudah luput dari umur yang sudah lewat dari kita ini. Waqala amdallahu sabqata wa balaka ad'afa amalik wa tazahhattu fa baghittu ila dunya wa na'imha. Dari semenjak itu aku menjadi zuhud artinya tidak terlalu memperhatikan dunia, nah, fa baghittu ila dunya wa na'imha, dan aku membenci yang namanya dunia. Dari semenjak itu aku tidak suka kepada dunia dan nikmat-nikmatnya. Nah, wa qala rahimahullahu taala, makanya di sana disebutkan tadi, wa qad ra'aitu an asila bi hadhil hikayatin, maka aku menginginkan melihat di sini adakah baiknya aku menyambung cerita-cerita yang sudah aku uraikan dengan cerita-cerita yang akan datang. Ini di antara cerita ini. Nah, yang kedua, wa qala Abdullah bin Abi Nuh, mengatakan Abdullah bin Abi Nuh, ra'aitu kahlan. Kahlan ini atau kuhlan, artinya ini dengan yang sudah mencapai ketuaan, baru-baru menanjak ke anjang ketuaan, ya. Artinya umurnya sudah antara 30 ke 50, dinamakan kahlan. Ra'aitu kahlan, aku melihat seorang yang umurnya antara 30 sampai 50 tahun. Yang 40 tahun lah di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang ini aku lihat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi tahun kita ya. La yazalu yanfudul ghubara an judranihi bi sa'afatin. Selalu dia itu yanfudu. Yanfudu artinya membersihkan debu-debu yang ada di tembok-tembok Masjid Nabawi. Sa'afah dengan apa? Dengan pelepah korma. Dengan sepu lidi yang terbentuk dari pelepah korma, enggak? Daun korma. Dia namakan sa'af.
As-sa'af wa sa'fah. Nah, aku melihat seorang ini, lantas aku as'altu anhu, aku bertanya tentang dia. Faqila, dan dikatakan kepadaku, innahu min waladi Uthman bin Affan, bahwa dia orang ini dari keturunan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa anna lahu auladan wa mawaliya wa ni'matan mawfuratan, dan dia memiliki anak dan memiliki hamba yang banyak, wa ni'matan, dan orangnya ini keadaan ekonominya baik, mawfurah, nikmat yang terpenuhi lah ia, pepe arak lah ia, rumah berdua, anak berdua, dan sampai pelayan berdua. Ya. Kumbene. Nah, setelah itu dia tiba-tiba orang ini seperti orang gila. Dia selalu hidup di dalam Masjid Nabawi. Itu no tak neng mengumbel itu. Sehingga dia menghidratkan dirinya, mewakafkan dirinya untuk membersihkan tembok-tembok Masjid Nabawi dari debunya, ya. Kumbana wa innahu ittala'a fi mir'atihi. Suatu hari dia itu melihat berkaca. Tala'a fi mir'atihi. Mir'at itu kaca, ya. Fasarukha, lantas dia teriak, wa junna, sampai gila ya Pak. Apa sebabnya? Walazim al-masjid, dan tetap dia melazim masjid, dia tidak keluar dari Masjid Nabawi. Kama tara, sebagaimana yang kalian lihat. Wa idza arada ahluhu an ya'khuduhu liyudawuhu wa yasunuhu haraba minhum. Nah, jikalau keluarganya datang untuk mengambilnya, untuk dibawa ke tabib untuk diobati, wa yasunuhu, dan untuk menjaganya, nanti tidak ada ketuk-ketik, ya. Haraba minhum, dia ini orang ini selalu lari, kabur oleh kalian keluarganya. Wa adza bil qabri al mukarram, dan dia berlindung di kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mukarram, kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup-hidupannya selalu di sana, di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah keluarganya tahu dia selalu berada di sana, fatarakuhu, lepas nih, ya dalam masjid kumbaya, kan fatarakuhu, dilepas ya. Faraqibtuhu, aku inte dia, aku awasi, naharan, di siang hari, aku awasi, perhatikan ya orang ini. Falam ara minhu ikhtilalan, ternyata aku tidak menemukan keganjalan, iya, kekurangan. Ndek ku temuang sesuatu yang apa namanya, yang dikirain dia itu gila atau apa, enggak. Nah, ikhtilalan. Nah, ini di siang hari aku memperhatikannya. Ternyata tidak ada kelainan, iya. Tidak ada kelainan, ikhtilalan, kelainan. Artinya dengan ikhtilal ada suatu kelainan dari segi akalnya itu enggak. Dia itu orang waras. Ternyata dia orang waras, tidak ada kelainan, ya. Wa raqibtuhu lailan, terus harus perhatikan di malam hari. Aku awasi dia di malam hari. Falamma dhahaba junhun minal laili, setelah berlalu separuh daripada malam, kharaja minal masjid, dia keluar dari Masjid Nabawi. Keluar dari masjid. Fatabi'tuhu, dan aku ikuti dia. Hatta atal baqi'a, sampai dia datang ke kuburan Baqi'. Aku terus ikuti. Ternyata dia ke kuburan Baqi'. Baqi' itu adalah kuburan ahli Madinah, enggak? Baqi'. Faqama yusalli wa yabki. Di sana dia itu salat malam dan sambil menangis. Hatta qarba tulu'il fajri, sampai dekat terbit fajar, sudah menjelang terbit fajar, baru dia kembali ke Masjid Nabawi. Fajalasa yad'u, dan di sana dia duduk berdoa. Waja'at ilaihi dabatun, di saat dia duduk berdoa sini, datang dabah,
binatang, binatang ternak. La adri asyatun am dhabyatun. Aku tidak mengetahui apakah itu binatang ternak itu adalah kambing atau kijang. Kambing atau kijang, dhabyu itu kijang dah. Am gairuha, atau selain kambing, bukan kambing, bukan anu. Tiba-tiba datang. Nah, ini wali min awliyaillah, enggak? Nah, makanya Imam Qurtubi kita tidak karena dia di area di sana, lingkungan para awliya di sana, dia apa namanya, di Qurtubah. Di Qurtubah banyak para wali di sana. Di asal Maghrib, enggak? Maghrib itu sudah terkenal dengan para wali di sana, enggak? Fajalasa yad'u wa ja'at ilaihi dabatun la adri asyatun am dhabyatun am ghairuha. Di sana di Baqi itu dia sholat sampai menjelang pagi, menjelang fajar, dan duduk dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana saat dia berdoa datang binatang ternak. Apakah itu kambing atau kijang dengan seperti cerita ini? Abdullah bin Abi Nuh. Atau selain itu, faqamat indahu, dan ini binatang ini datang di depan orang tersebut, wa tafajat, secara tiba-tiba. Faltaqama dhar'aha, begitu dia langsung dia ngedot, langsung dia apa namanya, kan mulutnya ke apa namanya, ke susu ke susu kambing ini. Fasyariba, di sana dia minum dengan lega, dia minum. Setelah itu thumma masaha dhahraha, lantas dia usap punggung binatang ini, binatang ternak ini. Wa qala, dia mengatakan apa? Idhabi, sudah pergi sudah, barakallahu fiki, semoga Allah memberkahimu. Fawallat tahra'u, dan di sini binatang ternak ini begitu diperintah untuk pergi secara cepat dia tahra. Pansalaltu, di sana aku berusaha untuk mendekatinya. Pasabaktu, pansalaltu, salla artinya naik, naik mungkin dia naik dari dari tembok. Pansalaltu, pasabaktu ilal masjidi, dan aku mendahulinya sampai ke Masjid Nabawi. Kan tahu waktu dia itu waktu kembali menjelang fajar, dia akan kembali ke Masjid Nabawi. Tapi aku dului dia. Ini seperti cerita ini. Cerita dengannya, aku dului dia ke Masjid Nabawi. Fa aqamtu layali akhruju bi khurujihi. Dan setiap malam aku selalu ikut dengan dia keluar dari Masjid Nabawi menuju ke Baqi. Sebagai biasa. Berapa hari ilal Baqi. Wala yash'uru bi, dan dia tidak mengetahui dan tidak curiga, tidak mengetahui aku itu mengikutinya. Wa sami'tuhu yaqul fi munajati, dan aku mendengar dia waktu dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka arsalta ilayya wa lam ta'dan li. Ya Allah, engkau telah mengutus utusanmu kepada aku, akan tetapi kamu tidak mengizinkan aku untuk bertemu denganmu. Yang ni ya utusan berupa uban. Lagu ndak man tak izinang si Allah SWT untuk bertemu, yang bertemu tidak dengan Allah SWT. Yang taala hidup ya. Walam ta'dan li. Fa in kunta qad radaitani. Jikalau engkau redha kepadaku ya Allah, fa'dzan li, izinkan aku untuk bertemu denganmu. Nah, wa illam tardani, jikalau engkau tidak redha kepadaku, fawaffiqni lima yurdika. Maka berikanlah aku taufik untuk mengamalkan sesuatu yang bisa membuatmu ridha ya Allah padaku. Ya. Qala famahana rahili, famahana rahili ataituhu muwaddi'an. Begitu sudah menjelang dia itu mau bangun kembali ke Masjid Nabawi, aku datangi dia. Muwaddi'an, untuk pamitan ke dia. Fatahajjamani, di sana dia mengecamku. Langsung.
Faqultu ana sahibuka. Aku katakan kepadanya, akulah orang yang selalu mengikutimu mundu layalin. Dari beberapa malam aku ikut denganmu bil baqi, di baqi ini. Usalli bi salatika, aku salat dengan salatmu. Wa uamminu ala du'aik, dan aku mengaminkan doamu. Nah, di sana dia mengatakan, qala hal atla'ta ala dzalika ahadan? Apakah kamu mengasih tahu seseorang tentang aku ini? Keadaanku ini yang tiap hari ke sini, apakah ada orang yang kau kasih tahu? Apakah ada orang yang tahu tentang keadaanku ini? Faqultu la. Enggak ada. Qala la. Faqultu la. Qala insarif. Nah, begitu aku katakan tidak ada yang tahu dan aku tidak memberitahukan kepada siapapun, qala insarif rasyidan. Kalau gitu pergilah. Semoga Allah memberikan kamu tunjuk. Faqultu. Nah, di sana aku bertanya kepadanya, "Mar rasulul ladzi arsala ilaika atau ursila ilaika?" Siapa itu utusan yang diutus kepadamu? Kan dia dalam munajatnya tadi, ya Allah, innaka qad arsalta ilayya, engkau telah mengutus utusanmu kepadaku, akan tetapi engkau tidak mengizinkan aku untuk berjumpa denganmu. Siapa itu rasul? Ar-rasul itu ini, utusan utusnya tiba ente ngene. Qala ittala'tu fil mir'ah. Aku melihat berkaca, melihat gambarku di kaca. Faraitu syaibatan. Di sana aku melihat satu uban di wajhi. Di wajhi atilil. Uban di wajhi, baik itu di rambutnya atau di alisnya atau di wajhi. Fa'alimtu, dan di sana di saat itu aku mengetahui anna Rasulullah fa'alimtu anha, aku mengetahui bahwa itu syaibah itu, uban itu merupakan Rasulullah ilayya, merupakan utusan Allah kepadaku. Ya. Faqultu. Nah, di sana aku minta kepadanya. Ini dengan cerita ini, tiba nurut dia tiba pakai ini. Meminta doa tiba orang ini. Makanya kita disunatkan menara dengan soleh, dengan sianu, dengan yang doa tiba ya. Ya. Maka dari itu tidak ada boleh salah paham loh dah. Mentang juluang ini pada sekalian ini. Dia mengharap doa anda. Mengharap dia tahu saya isi tekabulang di antara itu. Apa? Apa terjudul ide pada nu. Dan ini pada jauh-jauh doang dia tahu anu jari ni. Ya sekali-sekali apa? Tahu saya di antara ite ini tekabulang doa ante Allah Subhanahu wa taala, makanya dari itu begiliran angkun teh. Dia tahu siapa yang dikabulkan di antara kita. Sunatan. Di sini fakultu, aku katakan, ngene si perawi ini mengatakan apa? Ud'uli, aku minta. Ud'uli, doakan aku, ngene minta tiba apa? Yang tiba dengan si turutnya ini, dengan si marah dengan gila ini. Ud'uli. Qala ma ana ahlun lidzalik. Bukanlah aku orang yang engkau sangka. Artinya yang memiliki keahlian yang aku sangka, artinya bukanlah aku yang aku sangka. Artinya tidak cocok yang doa aku. Walakin akan tetapi, ta'al, ayo ikut aku. Natawassalu ila Allah bi rasulihi. Kita bertawassul kepada Allah dengan perantara rasulnya. Faqumtu, dan aku bangun dengannya ma'ahu tijahal qabril mukarram, menuju ke kuburan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma hajatuka. Di sana dia bertanya kepadaku, "Apa meleme? Apa hajatmu?" Pada aku. Qultu al-afwu atau al-afwa. Hajatku adalah al-afwu. Dan dengan aku ampun tiba Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu dah hajatku. Karena lamun dah ampunin si Allah Subhanahu wa taala pemalik. Mun dah ampunin si Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita saying bahwa Lailatul Qadar itu diajarkan kepada Sayyidati Aisyah dan Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita law wufiqtu lidzalik, jikalau aku diberikan kesempatan untuk melihat Lailatul Qadar, apa yang doa aku panjatkan?
Quli Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ampunan doang yang Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sungguhnya engkau yang maha mengampuni. Tuhibbul afwa, dan engkau suka kepada ampunan. Fa'fu anni. Ampunilah aku. Ini yang maka dari itu dia minta al-afwa di sini. Qultu hajati al-afu. Baru terkena al-afwa. Enggak? Qultu al-afwa. Atlubul afwa. Baru terkena al-afu. Hajati al-afu. Hajatku itu adalah ampunan. Mintakan ampunan kepada Allah SWT. Bada'a du'aan khafifan. Lantas dia orang ini yang aku minta kepadanya untuk mendoakan aku supaya diampuni. Dia berdoa sekejap doang. Doa khafif. Doa yang singkat. Allah. Fa'amantu. Dan aku mengaminkan doanya itu. Amin, amin. Thumma mala ala jidaril qabri. Lantas dia bersandar, menyandar tiba apa? Tiba jidar, dinding daripada kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jidar qabri. Fa idza huwa mayitun. Tiba-tiba dia meninggal. Ini wali daripada wali Allah. Maka dia beruntung, sudah doakan sama dia. Dah. Fa idza huwa mayitun. Fatanahaitu anhu. Lantas aku menghindar darinya, menjauh sedikit darinya. Hindar. Tanahaitu artinya bergeser sedikit darinya. Hatta fatanan nasu lahu. Sampai orang mengetahui, sadar bahwa dia itu meninggal. Mengetahui bahwa dia itu meninggal. Waja'a auladuhu. Dan di sana datang keluarganya, anak-anaknya, wa mawalihi, dan hamba-hamba si miliknya, selepune datang. Fahtamaluhu. Nah, diangkatlah dia, dibawa, digotong dia, wajahazuhu. Nah, ditajhiz dia, disiapkan, dimandikan dia wa sallaitu alaihi fi man shalla. Dan aku ikut nyolatkan dia di antara orang-orang yang salat, yang menyolatkan dia. Ini riwayat, Masya Allah, tabarakallah. Imam Qurtubi menguraikan ini kan dua gati faedah mu'tila itene. Di antaranya, ya, makanya beliau mengatakan tadi, alangkah, aku melihat di sini untuk menyambung cerita-cerita yang sudah dengan cerita-cerita tentang uban. Ini masalah uban doang ini. Ya, tapi banyak kita dapatkan dari cerita ini, bahwa banyak orang-orang yang kita tidak ketahui, kayaknya orang nggak waras, nggak anu, tapi orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati dah. Tak terburuk kita dengan nanu lain kelakuan yang buruk, teh hina, teh sepele, ngam teh anu ya. Macam jangan. Ternyata ini yang disangka sama orang banyak, ini seorang yang gila Pak nih, wali min auliyaillah. Wali min auliyaillah. Dan dia tidak mengetahui kecuali ini yang menceritakannya, langsung yang bercerita ini dengan si riwayat tangan ini Abdullah bin Abi Nuh. Aku perhatikan dia, aku awasi dia. Di siangnya ternyata tidak ada kelainan. Dia narak kelainan lekalainan. Malamnya aku perhatikan, aku ikuti dia. Ternyata dia, Masya Allah, tabarakallah, dekat dengan Allah SWT. Intinya perubahan yang ada dari dari cerita-cerita yang diuraikan oleh Imam Qurtubi merupakan peringatan tiba itu ini. Ini gara-gara apa? Gara-gara uban yang dilihat oleh orang-orang yang berubah seketika. Seketika berubah karena uban. Karena itu merupakan apa? Wahuriang ne sendeman ini, sendeman bab ini, bahwa malaikat maut itu mempunyai utusan-utusan, mempunyai wakil-wakil, mempunyai ajudan-ajudan yang ditugaskan untuk memperingatkan kepada kita sebelum dia mendatangi kita, sebelum mencabut nyawa anda. Tugas sang nih peringatan sebagai apa? Seperti uban, seperti kematian. Di sini dua utusan di sini untuk dengan si bercerita. Uban untuk orang yang diceritakan dan kematian untuk dia sendiri. Mati. Tiba-tiba saat begitu dia nyandar di dinding kabur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggal. Ini menunjukkan bahwa kematian itu tidak memilih waktu, kapan aja dia datang wah.
Nah, makanya kita harus persiapkan dengan matang-matang ya. Nah, jawab oleh kalian. Apalagi kalau sudah umurnya, makanya diceritakan di sini. Nah, 3 sesuatu. Pertama, umur orang yang diceritakan umurnya antara 30 sampai 5 tahun, 50 tahun. Ini umur sudah memasuki anjing tua. Wah, ini apa ini? Hah? Kedua, ubannya. Ketiga, kematiannya. Secara tiba-tiba. Ya, dengan sekejap berdoa. Berdoa nyandar ya. Ini enggak. Itu enggak ya. Yang namanya ajal enggak? Nah. والله سبحانه وتعالى على من يكون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآتنا حكمة يا رب العالمين. ويقال أن ملكا من ملوك الدنيا من ملوك اليونان. Dia cerita nanti tentang salah satu raja dari raja Yunan, nanti dia akan ceritakan ada cerita berikutnya enggak? Allahumma inna nas'aluka ya Allah taufiq ahli al-huda wa amal ahli al-yaqin wa nas'aluka thabata wa azma al-sadr wa jadd ahli al-khashyati وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وإرفان أهل المحتن خافة. اللهم إنا نسألك مخافة تحجزنا بها المعاصيك حتى نعمل بطاعتك ما لا نستحق برضاك حتى ننسك بتوبتك منك وحتى نخلص لك النصيحة حتى نتوكل عليك في الأمور كلها حسن الظن بسم الخلق النور. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من حسن في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. الف منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.